Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer dan Bapak Ibu P3K setanah air Indonesia yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mana hal ini membagi dua ASN yaitu PNS dan P3K menjadi dua jabatan yaitu manajerial dan non manajerial. Nah, tentunya terkait dengan hal ini banyak pertanyaan terkait dengan manajerial dan non manajerial. Kira-kira yang manakah yang diposisikan untuk menjadi seorang ASN, manajerial dan non manajerial? Kemudian, apa perbedaan tugas dan fungsinya? Demikian dengan hak dan kewajibannya, apa kira-kira perbedaan? Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Supaya kita paham kira-kira bagaimana itu ASN. Yang mana PNS dan PTK itu sudah jelas. Kemudian yang sifatnya manajerial dan non-manajerial ini terkait dengan status para PNS dan P3K, tentu itu juga adalah satu hal yang menjadi bahan bagi kita untuk kita ketahui bersama. Bapak Ibu, mari kita simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Klik Pendidikan memuat satu informasi penting untuk diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer yang ingin meraih impian menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, dan juga ini wajib diketahui oleh seluruh para PNS dan P3K terkait dengan jabatan yang sifatnya manajerial dan non-manajerial. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal ya yang benar-benar perlu dipelajari kira-kira apa nantinya tugas dan tanggung jawabnya, kemudian hak dan kewajibannya ketika diposisikan sebagai seorang ASN manajerial dan non-manajerial. Jadi itulah yang perlu kita bahas pada pertemuan ini. Nah, di sini disampaikan bahwa pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pada 3 Oktober yang lalu, terdapat istilah-istilah baru yang dibawa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru yang mungkin asing di telinga PNS dan P3K. Apalagi honorer yang belum menjadi ASN. Wajib tahu tentang hal ini. Salah satu hal baru yang dibawa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah pembagian aparatur sipil negara menjadi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu ASN, P3K, dan PNS, menjadi dua jabatan, yaitu manajerial dan non-manajerial. Dalam artikel ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil dan P3K, jabatan manajerial dan non-manajerial dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara tersebut. Ikuti terus informasinya Bapak Ibu. Jabatan manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. Bunyi pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dikutip Klik Pendidikan pada Selasa 5 Desember 2023. Ingat Bapak Ibu ya, ini masuk pada bunyi pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sebagaimana dikutip Klik Pendidikan pada Selasa 5 Desember 2023. Dari keterangan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di atas, yang dimaksud dengan jabatan manajerial adalah PNS dan P3K yang memimpin unit organisasi yang mana di bawahnya terdapat pegawai lain demi mencapai tujuan organisasi. Itu adalah jabatan manajerial, yaitu jabatan yang identik dengan kepemimpinan dalam organisasi. Sementara jabatan non-manajerial adalah
jabatan PNS dan P3K yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis. Ingat Bapak Ibu ya, jabatan non-manajerial adalah jabatan PNS dan P3K yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis. Artinya dalam hal pelaksanaan kegiatan birokrasi. Pegawai negeri sipil dan para P3K yang menduduki jabatan non-manajerial tidak memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja pegawai lain. Artinya, yang dilakukan tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana administrasi. Jadi para PNS dan P3K yang menduduki jabatan non-manajerial ini benar-benar tidak memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja pegawai lain. Kenapa? Karena yang berfungsi atau bertugas untuk mengawasi kinerja pegawai yang lain itu adalah para P3K jabatan manajerial. Karena sebagai tugas dan tanggung jawabnya adalah memanage atau memimpin yang identik dengan salah satunya melakukan perancangan atau perencanaan, kemudian pengorganisasian, seterusnya pengarahan, dan yang terakhir adalah pengawasan. Nah, dalam hal melaksanakan kegiatan dalam birokrasi atau dalam instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, maka tugas para ASN atau P3K yang manajerial ini itu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja para pegawai lain. Artinya bawahannya, sebagaimana yang telah disampaikan tadinya bahwa jabatan untuk manajerial itu adalah para PNS dan P3K yang memimpin unit organisasi yang mana di bawahnya terdapat pegawai lain demi mencapai tujuan organisasi. Nah, jelasnya disampaikan bahwa pegawai lain itu atau ada bawahannya yang terdapat pegawai lain demi mencapai organisasi, itulah para jabatan non-manajerial ini dalam organisasi, yang mana tugas dan fungsinya mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis. Nah, itu artinya Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu kita tahu dan perlu kita pilih yang mana itu jabatan manajerial dan jabatan non manajerial. Sekali lagi, yang manajerial itu tugasnya adalah memimpin dan non manajerial tugasnya adalah pelaksana. Yang manajerial punya bawahan di organisasi itu dan yang non manajerial tidak punya bawahan, tetapi identik dengan pelaksana dari apa yang telah dirancang oleh pimpinan yang dalam hal ini adalah para jabatan manajerial. Para PNS dan P3K yang menduduki jabatan non-manajerial tidak memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja pegawai lain, karena tugas itu dilaksanakan oleh para jabatan manajerial. Demikian informasinya, penjelasan singkat mengenai perbedaan antara PNS dan P3K, jabatan manajerial dan non-manajerial, sebagaimana dikutip dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.